Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Oktarina dengan NIM A1A323070 dari ruang R002. Baiklah, adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Supian Ramli, SAG MAG. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu bab dari buku Daraspai, yaitu sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam. Pada umumnya, ulama fikih sependapat bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Di samping itu pula, para ulama fikih menjadikan ijtihad sebagai salah satu dasar hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Seluruh hukum produk manusia adalah subjektif. Hal ini dikarenakan minimnya ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehidupan dunia dan kecenderungan untuk menyimpang. Sedangkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah peraturan yang lengkap dan sempurna, serta sejalan dengan fitrah manusianya. Yang pertama, Al-Quran. Secara etimologis, Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yakrau, kirotan atau Quranan, yang berarti mengumpulkan, al-jam'u dan menghimpun, al-dalamu. Adapun secara terminologi, Dr. Subhi Al-Salih mendefinisikan Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir. Membacanya termasuk ibadah. Muhammad Ali As-Sabihi mendefinisikan Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tandingnya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantara malaikat Jibril, dan ditulis pada mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membacanya dan mempelajari merupakan ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Penurunan Al-Quran. Al-Quran tidak turun sekaligus. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Oleh para ulama, membagi masa turun ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah berlangsung selama 12 tahun masa kenabian Rasulullah SAW, dan surat-surat yang turun pada waktu ini tergolong surat Makkiyah. Sedangkan periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah berlangsung selama 10 tahun, dan surat-surat yang turun pada kurun waktu ini disebut surat Madaniyah. Penulisan Al-Quran dan perkembangannya. Penulisan Al-Quran sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian transformasinya menjadi teks yang dijumpai saat ini selesai dilakukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Pengumpulan Al-Quran di masa Rasulullah SAW. Pada masa ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, terdapat beberapa orang yang ditunjuk untuk menuliskan Al-Quran, yakni Zain bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Sahabat yang lain juga kerap menuliskan wahyu tersebut walau tidak diperintahkan. Media penulisan yang digunakan saat itu berupa pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, potongan tulang belulang binatang. Di samping itu, banyak juga sahabat langsung menghafalkan ayat-ayat Al-Quran setelah wahyu diturunkan. Upaya untuk
Mengetahui isi dan maksud Al-Quran telah menghasilkan proses penerjemahan literal dan penafsiran lebih dalam mengelupas makna dalam berbagai bahasa. Namun demikian, hasil usaha tersebut dianggap sebatas usaha manusia dan bukan usaha untuk menduplikasi atau menggantikan teks yang asli dalam bahasa Arab. Kedudukan terjemahan dan tafsir yang dihasilkan tidak sama dengan Al-Quran itu sendiri. Pokok-pokok isi kandungan Al-Quran. Yang pertama adalah tauhid, yaitu kepercayaan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua kepercayaan yang berhubungan dengannya. Yang B, ibadah, yaitu semua bentuk perbuatan atau amaliyah sebagai manifestasi dari kepercayaan ajaran tauhid. C, janji dan ancaman al-wa'd wal wa'id, yaitu janji pahala bagi orang yang percaya dan mau mengamalkan isi Al-Quran, dan ancaman siksa bagi orang yang mengingkarinya. D, kisah umat terdahulu seperti para nabi dan rasul dalam menyiarkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun kisah orang-orang soleh ataupun orang yang mengingkari kebenaran Al-Quran, agar dapat dijadikan pembelajaran bagi umat setelahnya. Dasar hukum Al-Quran. Yang pertama adalah hukum itikadiyah, yakni hukum yang mengatur hubungan rohaniyah manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B, hukum amaliyah, yakni hukum yang mengatur secara lahiriah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. C, hukum khuluqiyah, yakni hukum yang berkaitan dengan perilaku dan norma manusia dalam kehidupan, baik sebagai makhluk individual ataupun makhluk sosial. Hukum ini tercermin dalam konsep ihsan. Demikianlah yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.